sebetulnya mau tidak mau sudah bergerak di era industri pendidikan tinggi. Dan kita masih ketinggalan cara berpikirnya. Ini Australia juga, sampai dengan tahun 2015-16, Australia itu sudah memperoleh devisa negara 21,97 miliar dolar Australia. Sampai tahun 2016. Nah, itu lebih tinggi lagi sampai dengan 2018 itu sudah mencapai 33 miliar. Makanya mereka tulis Australian International Education Sector is valued at 33 billion Australian dollar. Berapa? 485 triliun nilainya. Itu hampir sama dengan anggaran pendidikan di kita. Itu baru pendidikan tinggi itu, dan negara kecil itu. Negara itu seper 12-nya di negara kita dilihat dari jumlah penduduk. Tapi dia sudah bisa menghasilkan 485 triliun per tahun, khusus pendidikan tingginya aja. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita lihat tadi itu adalah perbandingan atau paling tidak kita belajar dari pengalaman orang ya, dengan konsep yang jelas. Ini tadi mission and money itu ya. Ini ada subsektor pendidikan. Ini anggaran 2017, 18, 19. Saya rubah ini dari US dollar ya. Preschool, basic education, secondary education, higher education. 1, 2, 3, 4 ini aja ini dia. Ini justru uang-uang di kita lebih banyak mengalir ke pendidikan tinggi ketimbang ke pendidikan dasar dan menengah. Ya kan? Ini nggak sampai 40 loh ini. Padahal jumlah penduduknya SD, SMP, SMA itu sudah di atas 40 juta. Pendidikan tinggi cuma 5 juta aja. Jadi yang 5 juta orang dia menerima 46 triliun, yang kurang dari 40 juta orang dia yang 40 juta orang itu menerima kurang dari itu. Nggak adil. Inilah namanya keadilan menurut saya. Berarti apa? Berarti kita akan kedodoran di wajib belajar Dikdas, pendidikan 12 tahun akan kedodoran ya. Kita tidak pernah akan bisa dan belum sampai saat ini untuk menggratiskan SD, SMP, SMA. Belum bisa. Padahal sejak lama sudah diumumkan bahwa SMP adalah wajib belajar dan bebas biaya. SMA juga udah diumumkan oleh lebih banyak hampir seluruh pemerintah provinsi bahwa mereka menganut wajib belajar 12 tahun. Kalau wajib belajar itu pasti seharusnya gratis. Nah, jadi sebetulnya nggak kesana kemari. Ini yang 46 triliun ini, bukan triliun ini, sebetulnya ini persentase ya. Yang 46% ini cukup besar ini. Nggak kesana kemari. Untuk membiayai pendidikan tinggi saja yang jumlahnya cukup besar itu kurang cukup. Buktinya kita termasuk yang rendah. Saya punya perbandingan unit cost pendidikan tingginya kita itu sebetulnya sangat rendah, jauh lebih rendah dari India. Untuk menggratiskan sekolah pun nggak bisa. Padahal sebenarnya seharusnya kita kurangi subsidi perguruan tinggi, lebihkan di pendidikan 12 tahun supaya gratis, pendidikan tinggi dikorporatkan. Nah, coba kita lihat. Anggaran kita itu bergerak naik sampai dengan 2020 itu dari 390 ini 2000 5, 6, 7, 8 naik pokoknya ini 2019, 18, 17, 16, 15. Sampai sekarang 508 triliun. Tapi coba kita lihat. Yang betul-betul bisa dialokasikan untuk pendidikan hanya 172 saja. 306 triliunnya ini tersebar di provinsi sebagai dana perimbangan dan kabupaten kota. Yang belum karuan mereka itu bisa mengalokasikannya di pendidikan secara benar.
belum karuan. Jadi kita agak kebablasan memang, sehingga kebijakannya ada nggak 1 sampai 4, ini kita bicara tahun tahun sekarang loh, diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill SDM sekarang sudah mulai dengan vokasi itu, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan. Dari 10 besar penerima anggaran APBN, ini 10 besar nih, yang paling masih tetap pertahanan yang paling tinggi. Kedua PUPR. PUPR saya kira kita sangat paham ya, karena kita memang agak terbelakang di infrastruktur. Polri masih pertahanan juga. Pendidikan di mana? Ada yang ke-10. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari 20% anggaran, pendidikan itu belum capai. Bahkan mungkin itu adalah yang terkecil di antara 10 besar. Menurut saya, sehingga maksud saya mengatakan ini, industrialisasi pendidikan menjadi penting gitu. Karena memang anggaran pendidikan dari pemerintah tidak akan pernah cukup. Ardi juga. Ini saya ambil dari mana ya? Ini Ardi nih. Ini anggaran Ardi itu ya yang paling tinggi ya adalah low technology. Research and development kita lebih mengarah kepada low technology saja. Walaupun sekarang mungkin sudah mulai ada ya, misalnya dari Pertamina, dari mobil listrik, baterai lithium, udah mulai ya. Tapi sebetulnya memang kita masih cukup rendah. Ini adalah kalau ini Indonesia memang. Justru yang ini yang high technology ya, pernah agak lumayan tinggi di sini, tapi menurun lagi. Yang medium low menurun terus, yang medium high menurun terus. Mengapa justru lebih banyak Ardi kita itu di low technology? Karena kebanyakan industri kita itu menggunakan teknologi rakitan. Jadi kita sebetulnya belum mampu menghasilkan komponen industri komponen, karena kita memang riset kita rendah. Biasanya kalau industri komponen itu memerlukan Ardi. Tapi kalau rakitan nggak memerlukan Ardi. Kita hanya membeli komponen dari orang terus kita pasang. Cuman itu aja. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan menurut saya sih lebih baik kita arahnya adalah industri komponen ketimbang industri rakitan. Rakitan bisa kasihkan kepada orang lain, tapi industri komponennya ada di kita. Karena untuk mengembangkan industri komponen kita memerlukan Ardi, dan di sanalah anggaran riset itu diperlukan. Nah, ini yang terakhir. Bukan ini yang kedua terakhir, mohon maaf. Jadi ini saya coba nih dari ini data terakhir nih. Universitas ya, saya hanya 18, ini ada 20 universitas, saya masukkan UNIS di sini hanya untuk pengetahuan kita. Yang nomor 1 UI, sebetulnya ini semua coba kita lihat. Yang paling tinggi memang maksud saya tadi salah saya ngomong, ada yang di bawah 1000 tapi tidak ada yang di bawah 500 maksud saya. TB. UPI ada di sini yang ke-15, itu pun adalah ranking ke 2160. Terus ada di sini Untirta Serang ranking 57 di negara ini dan ranking 4754 di dunia. Ini adalah UNIS kita. Sekiranya ini Prof. Kamil, sekiranya Pak Rektor sudah sangat bagus sekali. Selama ini beliau telah berjuang keras. Ini dulunya itu di atas 1000. Pada saat beliau masuk, sekarang sudah turun menjadi 424. Dan sekarang kecenderungannya mungkin akan turun. Nah, kita dukung Pak Rektor dengan upaya-upayanya yang menurut saya sangat banyak yang hal baru yang dikenalkan oleh Pak Rektor ini. Nah, ini dunia. Saya ada 20 teratas nih ya. Ada 20 teratas.
Ada yang hitam, ada yang merah. Yang hitamnya adalah private university, yang merahnya adalah state university, public university. Ini juga sama. Yang merahnya adalah yang public. Jadi coba lihat beda antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Saya komentari ini dulu. Jadi di dunia dalam 15 top rank university di dunia itu ada di Amerika semuanya. Hanya kecampur 16 di Toronto, Kanada. Selanjutnya sampai 20 itu masih semuanya Amerika. Dan saya kira 70-80% adalah swasta, bukan negeri. Kalau di Indonesia justru yang top rank itu adalah yang negerinya. Itu artinya apa? Artinya bahwa universitas di Amerika mereka lebih profesional, lebih industrial. Mereka sangat militan dalam mencari berbagai sources of finance. Mereka sangat militan, mereka sangat industrial, dan mereka profesional. Sehingga inovasi muncul. Gitu. Nah, kalau di Indonesia justru universitas yang keren-keren ini, justru semuanya, mohon maaf ya, semuanya memang lebih banyak menggantungkan diri kepada anggaran pemerintah. Padahal anggaran pemerintah itu kecil. Bagaimana kita bisa menggantungkan diri kepada anggaran pemerintah yang jumlahnya kecil? Jadi hanya itu saya kira yang sekarang menjadi tumpuan harapan universitas-universitas top rank di kita. Sehingga walaupun sampai manapun, kalau korporatisasi tidak secara efektif kita laksanakan, kita tidak akan pernah menjadi universitas terbaik. Tidak pernah ada dalam jajaran top rank universitas dunia. Ini yang saya kira UI sama ITB lumayan lah, ini di atas, sudah di bawah 1000, yang lainnya sudah di atas 1000 semua. Nah, terakhir, tren baru dalam menciptakan kesempatan bagi universitas untuk berkembang. Pertama, collaborating with employers to build impactful program. Ini sekarang sudah gencar-gencarnya sekarang sedang dikampanyekan oleh Pak Menteri Dikbud ya, bahwa setiap universitas maupun sekolah ataupun lembaga pendidikan apapun harus mempunyai pasangan industrinya. Nah, saya kira ini sudah mulailah dikenalkan. Tapi menurut saya masih tetap saja kalau pendekatan pengelolaannya masih birokratis seperti sekarang, saya agak pesimis bahwa kita itu bisa membangun sinergi dengan para employer. Employer itu adalah penerima kerja, industri atau perusahaan. Yang kedua, embracing artificial intelligence to personalize the student journey. Artinya karena anak-anak kita kan anak-anak mahasiswa itu sudah mungkin pada generasi net ya, dan generasi Z dan generasi Alpha. Sebentar lagi Alpha masuk, generasi Alpha masuk. Mereka itu sebetulnya sudah jauh lebih mahir ketimbang orang-orang dewasa kita dalam memahami IT dan mendayigunakannya serta memanfaatkannya untuk kegiatan mereka termasuk kegiatan bisnis. Sekarang tidak jarang anak-anak yang masih sangat muda di bawah 30 tahun, bahkan di bawah 25 tahun sudah menjadi miliarder dunia. Karena mereka udah jauh lebih tinggi penguasaan IT-nya ketimbang kita. Kayaknya ini oleh karena itu saya sambut ini ide Pak Rektor, ide UNIS untuk menyelenggarakan seminar ini, digitalisasi kurikulum, sampai kepada nantinya mungkin workshopnya. Yang ketiga, defining, ini kita udah lama kita kenal dengan istilah ini kan, competency based education to bring consistency to this model. Competency based telah melahirkan kekuatan baru akademisi dalam proses pembelajaran di abad ke-21. Model ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh kecakapan baru serta mendemonstrasikan kecepatan belajar masing-masing. Dengan model CBE, kemajuan belajar berdasarkan SKS kumulatif yang dapat dicapai secara lebih cepat dan murah. Bahkan sekarang, saya kira
UNIS atau perguruan tinggi manapun dalam era sekarang tidak boleh menggantungkan diri hanya kepada kursus mata kuliah yang ada di lingkungannya sendiri. Mereka bisa belanja mata kuliah kepada perguruan tinggi lain lewat MOOC misalnya, termasuk perguruan tinggi di negara lain. Yang terakhir, taking a learner-centric approach to elevate outcomes. Maksudnya, ya kita pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa, pada siswa gitu ya. Karena saya kira ini sekarang dimungkinkan. Dan kalau kita masih tetap melaksanakan pembelajaran yang terpusat pada guru, tunggu saja mahasiswa bosan. Bukan hanya bosan, mereka akan merasa tersiksa dan mereka saya kira ada kecenderungan menjadi DO. Itulah saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala yang atas apapun yang saya ucapkan. Saya kira saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tapi ini adalah hanya bagaimana semangat saya untuk bisa tetap memperjuangkan korporatisasi pendidikan tinggi ini menjadi terwujud di tanah air. Kalau kita tertinggal di sana, saya kira kita harus menunggu bahwa kita tidak akan pernah bisa bersaing sama mereka. Saya kira itu aja Pak Yudi, terima kasih, dan Ibu-Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Aceh, terima kasih. Mungkin ini tantangan kita semua ya, Pak Rektor nanti ke depannya. Bapak dan Ibu, mungkin untuk pertanyaan silakan nanti di chat, dan mungkin saya akan lanjutkan dulu berkaitan dengan materi kedua ya dari Prof. Din Wahyudin. Kami persilakan Prof untuk menyampaikan berkaitan dengan pengembangan kurikulum pengajar berbasis digital. Kami persilakan Prof. Din. Baik, terima kasih Pak Yudi, pimpinan UNIS yang saya hormati, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, para pimpinan fakultas, para dosen UNIS yang saya hormati, termasuk narasumber rekan saya, Profesor Aceh yang saya hormati. Ibu dan Bapak, kalau boleh saya yang memandu itunya Pak, kalau boleh share screen-nya saya yang ya. Ya, baik Prof, tunggu. Silakan Mas Tommy dibantu Prof Din. Sudah Pak, sudah bisa. Baik, makasih Mas. Ya. Silakan Prof. Baik. Baik, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dan PowerPoint-nya sudah bisa dilihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan yang luar biasa, saya diberi kesempatan oleh Pak Rektor dan pimpinan UNIS untuk bergabung bersama Ibu dan Bapak membahas topik yang saya pikir ini juga menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Aceh tentang menuju universitas berbasis industri dengan apa yang harus dilakukan di tingkat universitas dalam menopang itu, yaitu dengan topik yang saya sajikan pada pagi hari ini, pengembangan kurikulum pembelajaran digital. Baik Ibu dan Bapak, ada sekitar 30 slide, mungkin saya tidak membaca keseluruhannya. Pak Yudi, saya diberi izin 30 menit, dan begitu ya Pak? Mungkin nanti di-remind saja saya Pak, setelah 30 menit, supaya ada diskusinya lebih pas. Gitu. Baik Prof. Saya kutip dari dua orang narasumber, dikutip dari dua orang ahli. Ini pertama Tom Herrick ini. Tom Herrick ini seorang guru di Amerika Serikat. Ketika Obama menjadi presiden, dia mengirim surat tentang betapa perlu adanya suatu revitalisasi pendidikan, khususnya pendidikan menengah kalau dia, di United States. Saya kutip pendapatnya begini,
menurut Tom Herrick dalam suratnya kepada Obama itu bahwa saat ini di Amerika, saat itu gitu ya, mahasiswa atau siswa di sekolah menengah itu sudah kategori digital natives. Jadi mahasiswanya abad 21 dengan ciri digital native, sedangkan gurunya, orang tuanya, mungkin dosennya kategori 20th century. Jadi